Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri matematika wajib kelas 11 kurikulum 2013. Dalam transformasi ini yang akan kita pelajari ada 4 transformasi. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran, yang kedua ada dilatasi atau perbesaran, yang ketiga ada refleksi atau pencerminan, yang terakhir ada rotasi atau perputaran. Kemudian ada pula komposisi transformasi, yaitu gabungan dari 2 atau lebih transformasi dari keempat transformasi ini. Yang pertama, konsep dasar transformasi. Ada benda, ada bayangan. Jadi, ketika suatu benda ditransformasikan oleh sesuatu transformasi, entah itu rotasi, entah itu dilatasi, entah itu refleksi, dia akan menghasilkan suatu bayangan. Nah, di sini kita akan bermain pada titik dan kurva. Kurvanya berbentuk apa? Bisa berbentuk kurva garis atau kurva lengkung. Bisa juga berbentuk bangun datar. Nah, di sini jika ada titik A, X, Y, disimbolkan X, Y atau kita pakai matriks XY, ditransformasikan terhadap suatu transformasi, dia akan menghasilkan bayangan. Nah, bayangannya ini disimbolkan oleh A aksen, X aksen, Y aksen, atau kita dalam matriks A aksen, X aksen, Y aksen. Yang pertama yang kita bahas adalah translasi. Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Nah, di sini ada benda, ada bayangan 1, bayangan 2, bayangan 3, dan bayangan keempat. Nah, bayangan 1, benda bergeser 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Benda ini bergeser 3 satuan, 1, 2, 3 ke kanan dan 3 satuan ke atas. Maka bayangan yang diperoleh dari translasi 3,3 atau translasi 3,3. Bayangan yang kedua, benda bergeser ke atas 3 satuan, ke kiri 3 satuan. Nah, maka bayangan kedua adalah hasil translasi dari min 3,3. Ke kiri disimbolkan negatif, ke kanan positif, ke atas Y positif, ke bawah Y negatif. 3 diperoleh dari pergeseran 3 ke kanan dan 2 ke bawah. Nah, berarti T-nya adalah 3, min 2. Sedangkan bayangan keempat dihasilkan dari benda bergeser ke kiri 3 satuan, ke bawah 2 satuan. Selanjutnya kita akan pelajari tentang algoritma translasi. Jadi jika ada titik A, X, Y ditranslasikan T, A, B, maka diperoleh A aksen adalah X plus A, Y plus B. Contoh 1.1, segitiga ABC dengan A 2,1, B 3,1, dan C 2,4. Tentukan bayangan segitiga ABC oleh translasi 3,2. Jadi ada sebuah segitiga, dia akan digeser 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah, 3,2. Jika soal seperti ini, maka kita selesaikan hasil translasinya dari setiap titik. Kita cari A aksen, B aksen, dan C aksen. A 2,1 ditranslasi oleh 3,2. Diperoleh A aksennya adalah 5,1. Untuk B 3,1 ditranslasi 3,2. A aksennya adalah 3 ditambah 3, 1 ditambah negatif 2, diperoleh A aksen 6,-1.
Untuk C 2,4 ditranslasi 3, min 2, maka diperoleh A aksen 2 ditambah 3, 4 ditambah negatif 2 sama dengan A aksen 5,2. Untuk yang bentuk gambar ada segitiga ABC. A-nya 2,1, B-nya 3,1, C-nya 2,4. Digeser sejauh 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Digeser 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Ada benda, ada bayangan. Soal 1.1, segitiga ABC dengan A 1,1, B 4,1, dan C 3,4. Tentukan bayangan segitiga ABC oleh translasi min 3,4. Silahkan dicoba sendiri di buku catatan masing-masing. Contoh 1.2. Nah, ini kita akan mencoba mentranslasikan kurva linear atau kurva garis. Persamaan garis H 3x plus Y sama dengan 3. Tentukan bayangan garis tersebut oleh translasi min 2,4. Algoritmanya tadi adalah jika A digeser oleh T, maka A aksen diperoleh dari T tambah A atau A tambah T. Nah, sehingga diperoleh A sama dengan A aksen dikurangi T. Jadi A diperoleh dari bayangan dikurangi translasinya. A tadi adalah kita anggap karena di sini ada banyak titik. Dalam satu garis ada banyak titik. Kita wakilkan titik itu menjadi titik X, Y. Dan bayangannya adalah titik X aksen, Y aksen. Sehingga XY diperoleh dari X aksen dikurangi negatif 2, Y aksen dikurangi 4 dari translasinya tadi. Diperoleh X sama dengan X aksen ditambah 2, Y diperoleh Y aksen dikurangi 4. Langkah selanjutnya kita substitusikan ke persamaan garisnya. 3X plus Y sama dengan 3. Kita ganti X-nya. X tadi sama dengan X aksen plus 2, Y sama dengan Y aksen min 4. X-nya diganti X aksen plus 2, Y-nya diganti Y aksen min 4. Kita operasionalkan sehingga diperoleh 3X aksen plus Y aksen sama dengan 1. Maka diperoleh algoritma bayangannya, persamaan bayangannya adalah 3X plus Y sama dengan 1. Ada gambarnya yaitu garis H 3X plus Y sama dengan 3 digeser sejauh 2 ke kiri dan 4 ke atas. Nah, ada H aksen, ada benda, ada bayangan. Soal 1.2, persamaan garis H, X plus 2, Y sama dengan 4, tentukan bayangan garis oleh translasi 1, negatif 3. Silahkan dicoba di buku catatan masing-masing. Yang kedua adalah dilatasi. Dilatasi merupakan transformasi yang memperbesar atau memperkecil suatu benda dengan faktor skala dan pusat tertentu. Untuk pusat A, B, maka algoritmanya adalah ada titik A, X, Y didilatasikan P, K. Didilatasikan dengan pusat P. Pusat P-nya tadi adalah A, B, K itu adalah faktor skala. Didilatasikan sebesar apa? Sehingga diperoleh X aksen Y aksen adalah K00K dikali dengan X min A, Y min B ditambah AB. Sama halnya dengan pusat A, B. Untuk pusat 0,0
ada titik A, X, Y didilatasikan dengan pusat 0 dengan faktor skala K, maka diperoleh bayangannya X aksen Y aksen sama dengan K00K dikali dengan XY. Nah, ini ada ilustrasi dari suatu dilatasi persegi didilatasikan dengan pusat 6,3. Pusat dilatasinya adalah D dengan faktor skala N. N-nya berjalan. Jadi kalau negatif dia akan berkebalikan di bawah dan terbalik. Kemudian untuk N-nya positif dia akan tambah besar dan tidak terbalik. Contoh 2.1. ABC adalah sebuah persegi dengan koordinat titik sudutnya adalah A1,1, B2,1, C2,2, dan D1,2. Tentukan peta atau bayangan dari titik-titik sudut persegi itu oleh dilatasi O,2. Jadi O itu adalah pusat dilatasi untuk titik 0,0 dan faktor skala 2. Nah, di sini O,2 maka faktor skalanya adalah 2, K-nya sama dengan 2. Pusat dilatasinya adalah 0,0. Rumus awalnya tadi adalah X aksen Y aksen sama dengan K00 0K X min A Y min B plus AB. Kita masukkan nilainya, K-nya adalah 2, maka 2002. Pusatnya adalah 0, berarti AB-nya juga 0, tinggal X min 0, Y min 0 ditambah 0, sehingga diperoleh X aksen Y aksen sama dengan 2002 XY. Nah, karena di sini ada 4 titik A, B, C, D, maka kita langsungkan XY-nya, kita masukkan 4 titik. Titik A, titik B, titik C, titik D. Kita operasikan sesuai dengan aturan matriks. Nah, sehingga diperoleh A aksennya adalah 22,2, B-nya B aksen 4,2, C aksennya 4,4, D aksennya 2,4. Kita kalikan sesuai dengan aturan matriks ya, baris dikali dengan kolom. Nah, ini diperoleh A, dia diperbesar, diperoleh A aksennya di sini 2,2, B-nya diperoleh di sini, C-nya di 4,4, D-nya di 2,4. Ada benda, ada bayangan. Soal 2.1, tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik sudut A 3,2, B 5,3, dan C 2,4. Jika didilatasikan dengan faktor skala K sama dengan min 3 dan titik pusatnya adalah 2,1. Nah, silakan dicoba di buku catatan masing-masing. Sekarang contoh 2.2. Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 2Y plus 1 sama dengan 0. Jika ditransformasikan dengan dilatasi O,4, berarti pusatnya 0,0 dan faktor skalanya adalah 4. Kita tentukan bayangannya. Nah, ini kita mencari hasil dilatasi dari suatu kurva, yaitu kurva lingkaran. Kita cari terlebih dahulu nilai X aksen Y aksennya. X aksen Y aksen sama dengan 4004 sesuai dengan faktor skalanya 4 dikali XY sama dengan 4X
4Y. Kita kalikan sesuai dengan aturan matriks baris dikali dengan kolom. Sehingga diperoleh X aksen sama dengan 4X, Y aksen sama dengan 4Y. Kita operasikan sampai ketemu X sama dengan 1/4 X aksen, Y sama dengan 1/4 Y aksen. Langkah selanjutnya, kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Jadi, kalau kita mencari suatu bayangan dari kurva, entah itu kurva kuadrat, lingkaran, linier, kita cari terlebih dahulu persamaan nilai dari X dan Y-nya terlebih dahulu, baru kita substitusikan ke persamaannya. X kuadrat maka diperoleh 1/4 X aksen kuadrat. Y kuadrat diperoleh 1/4 Y aksen kuadrat. Dan seterusnya sama dengan 0. Kita operasikan sehingga diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat min 24X plus 8Y plus 16 sama dengan 0. Nah, di sini adalah bayangan dari persamaan lingkarannya. Nah, ini ada benda, ada bayangan. Soal 2.2. Tentukan persamaan bayangan parabola Y sama dengan min 2X kuadrat plus 3 oleh dilatasi D O, negatif 2. Jadi dia didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor skala negatif 2. Silahkan dicoba di buku catatan masing-masing. Terima kasih. Demikian video transformasi geometri bagian 1. Akan dilanjutkan pada video transformasi bagian kedua yang akan membahas tentang transformasi refleksi dan transformasi rotasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.